Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah tentang Raden Arya Prabangkara. Lanjutan dari cerita video sebelumnya. Prabu Brawijaya tersentuh hati kecilnya mendengar ucapan Patih Gajah Mada. Air matanya meleleh membasahi pipinya. Hatinya meronta-ronta. Sungguh tajam dan menyayat hati tutur paman Patih Gajah Mada. Gajah Mada berhasil meneluruskan pikiran raja yang khilaf itu. Akhirnya, raja tidak jadi menghukum Arya Prabangkara. Sang Prabu mendekat kepada Patih dan berbisik kepadanya. Segera Patih Gajah Mada pergi menemui Raden Arya Prabangkara. Didapatinya, pemuda itu sedang berduka. Patih mencoba menghibur Arya Prabangkara. "Anakku, Ger, seorang pemuda prakasa tidak akan berputus asa dalam menghadapi persoalan. Tidak ada persoalan yang tidak dapat dipecahkan. Selama engkau memohon kepada Sang Hyang Widi, engkau akan dibimbingnya dan dilindunginya." Mendengar nasihat paman Patih Gajah Mada, hati Arya Prabangkara menjadi tenang kembali. Ia pun berkata, "Hamba mengucapkan terima kasih atas bimbingan paman kepada hamba selama ini. Hamba memang anak yang tidak tahu diri. Maafkan hamba, paman. Selama ini hamba selalu menyusahkan paman dan ayahanda." Gajah Mada menyahut, "Jangan engkau berkata begitu, anakku. Sudah sepantasnya kami sebagai orang tua selalu menolong yang muda. Aku mengerti persamaanmu dan keliruanmu. Ya, itu tidaklah engkau sengaja. Engkau sudah berusaha menjalankan tugasmu sebaik mungkin. Engkau melukis dengan penuh hati-hati dan telah menumpahkan perasaan dan jiwamu yang paling dalam. Sikap seperti itu sudah benar, karena engkau ingin mempersembahkan lukisan yang seindah mungkin kepada ayahandamu, sekaligus junjunganmu, bukan?" Arya Prabangkara menganggukkan kepala dalam keadaan tertunduk. Mukanya merah padam bagaikan ingin menangis. Patih yang bijaksana itu melanjutkan pembicaraannya. "Bersabarlah anakku, rupanya Yang Maha Agung sedang menguji ketabahanmu. Untuk selanjutnya, engkau harus tetap bersikap hormat kepada ayahmu, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Maafkanlah ayahandamu. Beliau masih tetap mencintaimu. Beliau sangat kagum akan kepandaianmu dan sangat memikirkan masa depanmu. Oleh karena itu, beliau selalu membimbingmu dengan sangat hati-hati, agar engkau kelak menjadi orang yang mulia." Arya Prabangkara masih menunduk mukanya sambil mendengarkan nasihat orang tua yang bijaksana itu. Ia teringat nasihat kakeknya bahwa dirinya sebagai seorang anak harus menutupi kesalahan dan kehilafan orang tuanya. Arya Prabangkara menjadi sadar dan bangkit kembali semangatnya untuk meraih cita-citanya. Selanjutnya, Arya Prabangkara sangat tertarik oleh tawaran yang dikemukakan Gajah Mada. "Anakku, aku melihat engkau sangat berbakat menjadi seseorang pemimpin. Engkau cerdas dan pandai bergaul. Ketahuilah bahwa selama ini aku dan ayahmu selalu memikirkan bagaimana caranya agar engkau mendapatkan suatu pengalaman untuk masa depanmu. Maksudku begini, suatu pengalaman untuk masa depan. Engkau tentunya mengetahui bahwa ibumu mengutusmu mengabdi di istana ini agar engkau memperoleh pengalaman dan bergaul lebih luas dengan orang lain. Pengalaman itu kini telah engkau peroleh. Kemudian setelah sekian lama engkau berada di sini, ayahmu menganggap
bahwa engkau telah berhasil menjadi orang yang baik dan pintar. Ayahmu menginginkan engkau memperoleh pengalaman yang lebih baik untuk masa depanmu. Arya Prabangkara merenung dan mencoba bertanya, "Harus merantau kemana hamba, Paman?" Sambil berkata demikian, Arya Prabangkara seolah memohon belas kasihan. Gajah Mada menjelaskan bahwa Arya Prabangkara akan mendapat tugas ke negeri Cina, dan selama di perjalanan tugas pemuda itu harus melukis alam semesta dari angkasa. Mendapat tugas itu, Arya Prabangkara sangat tertarik. Pemuda yang tabah itu tidak lagi memikirkan bahaya yang mungkin akan menimpa dirinya. Tanpa ragu, ia segera mengsanggupi penugasan itu. Patih Gajah Mada sangat puas menyaksikan sikap Arya Prabangkara yang perwira itu. Arya Prabangkara ternyata pemuda yang berani. Ia pemaaf dan selalu besar hati. Gajah Mada memberitahukan kepada Arya Prabangkara bahwa keberadaan yang akan ditumpangi Arya Prabangkara adalah sebuah layang-layang besar ciptaan Prabu Brawijaya kelima. Pada layang-layang besar ciptaan Prabu Brawijaya kelima itu akan digantungkan ke kurungan sebagai tempat tinggal Arya Prabangkara selama berada di angkasa. Pemuda itu membayangkan sebuah layang-layang yang istimewa tentunya. Dalam hati ia berjanji akan membantu menyelesaikan karya besar yang dirancang ayahnya itu. Ia akan melukis layang-layang itu seindah-indahnya. Ia juga akan mengecat kurungan tempat tinggalnya itu dengan cat yang indah warnanya. Selanjutnya, Arya Prabangkara berpikir, betapa sakti dan pandainya ayahnya itu. Bagaimana layang-layang dapat membawanya sampai ke negeri Cina? Setelah puas berbincang-bincang, Gajah Mada segera meminta diri kepada pemuda itu. Keesokan harinya, seluruh istana kerajaan menjadi gempar mendengar berita itu. Mereka semua kagum dan tidak dapat membayangkan kejadian yang akan dialami oleh Arya Prabangkara. Dengan segera beberapa punggawa pergi ke hutan mencari bambu yang baik sebagai bahan kerangka sebuah layang-layang raksasa. Layang-layang itu berukuran 7 depa. 1 depa sama dengan 1,70 meter. Setelah memperoleh bambu, mereka kembali ke istana. Di istana, para juru masak menyiapkan hidangan yang lezat. Sang Prabu, Permaisuri, dan Patih Gajah Mada sudah berada di tempat itu bersama para punggawa lainnya. Rupanya, Sang Prabu akan mengadakan selamatan kecil-kecilan untuk memulai pekerjaan besar itu. Sebelum makan bersama, mereka berdoa, dan Sang Prabu menjelaskan tujuan membuat layang-layang raksasa. Setelah acara selamatan itu, Sang Prabu menyerahkan pekerjaan membuat layang-layang itu kepada pembuat layang-layang yang paling ahli di negeri itu. Oleh karena itu, layang-layang yang akan dibuat itu sangat besar. Ahli pembuat layang-layang itu dibantu oleh beberapa pemuda yang terpilih. Siang malam mereka mengerjakan pekerjaan yang mulia itu. Untuk melupakan kepenatan yang mereka rasakan, jika malam sudah terlalu larut, salah satu dari mereka menyanyikan sebuah tembang atau lagi di kidung malam, yang artinya ada kidung menjaga di malam hari. Selamat sentosa hendaknya bebas dari sakit dan bebas dari semua bencana. Jin dan setan tidak berani mengganggu, juga tenung perbuatan jahat dan guna-guna orang bersalah. Begitu pula api dan air. Pencuri pun menjauh, tak ada, dan usaha jahat musnahlah. Demikian syair itu dinyanyikan dengan bergantian hingga semua mendapat giliran. Tanpa terasa setelah mereka bekerja siang dan malam, pekerjaan membuat layang-layang raksasa itu akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.
Raden Arya Prabangkara diasingkan ke negeri Cina. Pembuatan layang-layang dan kurungan yang akan dinaiki Raden Arya Prabangkara ke negeri Cina telah selesai dikerjakan. Agar perjalanan Raden Arya Prabangkara sempat sampai ke tujuan, Sang Prabu memintakan kepala Punggawa menyiapkan selamatan. Dengan segera titah itu dilaksanakan. Tanpa mengenal lelah mereka bekerja siang malam dengan harapan pekerjaan yang mereka lakukan itu dapat selesai secepatnya dan memuaskan hati Sang Prabu. Pada hari pemberangkatan Raden Arya Prabangkara ke negeri Cina, suasana di keraton amat ramai dan hingar-bingar. Segala perasaan tumpah menjadi satu saat itu. Ada yang bersedih karena akan ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, akan tetapi ada pula yang bersukarika karena mereka menganggap acara itu sebagai tontonan yang menarik. Para penduduk berpakaian seindah-indahnya dan berupaya tampil secantik-cantiknya atau setampan-tampannya. Pakaian terbagus yang mereka miliki, mereka kenakan dengan bangga. Demikian pula dengan Raden Arya Prabangkara. Ia telah rapi berdandan, ia mengenakan pakaian atas yang sangat indah. Pakaian itu berwarna dasar hitam dan berbunga keemasan. Celananya berwarna coklat dan dihiasi pelisir keemasan. Sekilas, tampak Raden Arya Prabangkara sangat tampan bak dewa Kemajaya yang turun ke bumi. Pakaian yang dikenakan Raden Arya Prabangkara itu dibuat secara khusus oleh pembuat pakaian terbaik yang ada di keraton. Warna yang dipilih pun disesuaikan dengan warna kurungan yang akan digantungkan di layang-layang itu, yaitu coklat keemas-emasan. Setelah segalanya siap, Mahapati Gajah Mada dengan perlahan dan pasti mendatangi Raden Arya Prabangkara. Kemudian Majapahit Gajah Mada bertanya kepada junjungan itu, "Anakku, bagaimana perasaanmu saat ini? Sudahkah engkau siap menghadapi cobaan dan ujian yang sebentar lagi akan engkau hadapi?" Dengan tenang, Arya Prabangkara menjawab, "Pertanyaan orang yang selama ini telah banyak memberikan sesuatu yang berarti dalam hidupnya." "Paman Pati Gajah Mada, setelah saya mencoba merenungkan dan memahami segala ajaran kebenaran yang selama ini hamba peroleh, hamba merasa sudah siap, Paman. Hamba minta kepada Paman, doakanlah supaya hamba sampai tujuan dan melaksanakan segala titah Ayahanda Sang Prabu. Selain itu, hamba mohon maaf atas kesalahan yang telah hamba perbuat, baik yang hamba sengaja maupun yang tidak hamba sengaja. Hamba merasa bahwa selama ini, selain Sang Prabu, Pamanlah yang telah membimbing dan mengejarkan segala kepandaian kepada hamba." Mendengar pernyataan Raden Arya Prabangkara itu, Mahapati Gajah Mada sangat terharu. Kemudian ia berkata kepada junjungannya itu, "Jangan khawatir, Ger. Paman setiap saat akan selalu berdoa untuk keselamatan dan kebahagiaan Angger. Selain itu, Paman percaya bahwa Angger akan dapat hidup sendiri di rantau kelak dan dapat mengatasi segala ujian dan cobaan. Selama ini Paman telah memperhatikan sikap Angger yang terpuji, luhur dan bijaksana. Percayalah bahwa Sang Penguasa Alam akan selalu melindungi umatnya yang berbuat baik kepada sesama. Sekarang, baiklah, Angger bersiap-siap pamit kepada semua penggawa keraton. Walaupun Angger putra raja, alangkah baiknya Angger meminta diri kepada orang yang lebih tua." "Baik, Paman Gajah Mada, saya akan berangkat ke bangsa istana untuk berpamitan kepada seluruh tamu kerajaan yang hadir," jawab Arya Prabangkara. Arya Prabangkara kemudian memasuki istana yang sudah penuh dengan para pembesar istana. Dengan perlahan dan hikmat,
ia berjalan merangkak menemui Raja Brawijaya kelima. Seluruh pandangan para punggawa yang hadir tertuju kepada pemuda tampan itu. Arya Prabangkara selanjutnya menyembah ayahandanya. Setelah itu ia berpamitan kepada para undangan. Dalam ucapan perpisahan itu, Arya Prabangkara mengucapkan terima kasih kepada para sesepuh dan kawan-kawannya yang selain itu membimbingnya dan penuh kasih sayang. Tidak lupa ia meminta maaf jika ada kesalahan yang terlanjur ia perbuat. Kemudian ia mohon doa restu kepada seluruh kerabat istana. Ketika itu suasana di penghadap agung menjadi sangat senyap dan mencekam. Para wanita mulai terisak-isak, tidak sanggup membendung air matanya. Sesudah Arya Prabangkara selesai berpamitan, Raja segera memberi isyarat agar para punggawa mengikutinya menuju alun-alun untuk melepas keberangkatan Arya Prabangkara. Dengan berbondong-bondong, mereka menuju ke alun-alun. Para wanita berlari-lari kecil dan menerobos kerumunan kaum pria yang sedang berjalan sambil berbincang-bincang. Mereka berbuat ingin berada paling depan agar dapat menyaksikan junjungannya lebih jelas. Sesampainya di alun-alun, layang-layang sudah siap dinaikkan. Layang-layang akan dinaikkan Arya Prabangkara merupakan sebuah layang-layang besar yang bergambar seekor burung Garuda yang dilukis sendiri oleh Arya Prabangkara. Di bawah layang-layang itu digantungkan sebuah kurungan yang akan ditempati Arya Prabangkara selama berada di angkasa. Kurungan itu berukuran cukup besar, dilengkapi dengan tempat tidur, alat-alat untuk melukis, makanan secukupnya, dan pakaian. Walaupun akan berada di angkasa sendirian, Arya Prabangkara tidak berkecil hati. Bahkan ia merasa bangga memperoleh tugas melukis seluruh di angkasa, seperti bulan, bintang, petir, pelangi, awan, bintang berpindah, matahari pagi, matahari siang, matahari senja, burung-burung berarak yang menghiasi langit biru, mega yang kuning, guru, ujung atau batas angkasa dan langit, serta awan. Dengan disaksikan oleh segenap punggawa, negara dan kerabat istana lainnya beserta masyarakat di sekitarnya, layang-layang beserta tali temalinya diserahkan kepada Prabu Brawijaya. Benang pengulur layang-layang beserta gelunggungannya siap di tangan sang Prabu. Dengan langkah tegap dan penuh ketenangan, Arya Prabangkara memasuki kurungan yang indah itu sambil melambaikan tangan. Pandangan matanya tidak berkedip tertuju kepada layang-layang raksasa itu. Tidak lama kemudian, sang Prabu menyerahkan tali dan gulungan kepada pengawal dan memerintahkan untuk menaikkan layang-layang. Angin deras segera datang meniup mangkat layang-layang. Layang-layang terangkat meninggi ke angkasa, tidak ubahnya bagaikan burung Garuda yang sedang terbang layang-melayang. Layang-layang semakin lama semakin jauh dan hampir tidak nampak oleh pandangan mata. Prabu Brawijaya kelima segera menghunus pedangnya yang sangat tajam. Pedang yang terhunus itu berkilat dan bercahaya. Raja segera memerintahkan uluran tali layang-layang dihentikan agar layang-layang tidak terbang lebih tinggi lagi. Kemudian Raja dengan perlahan menuruni dampar kerajaan sambil menjinjing pedangnya menuju ke tengah alun-alun bersama Mahapati Gajah Mada. Sang Prabu berseru dengan suara lantang sehingga menggema ke angkasa. Wahai anakku Raden Djoko Sungking Arya Prabangkara, janganlah anakku mendarat manakala belum sampai ke daratan Cina. Janganlah anakku khawatir. Di daratan Cina, kelak ada seseorang yang akan mengangkat anakku dan membantumu dalam mencapai cita-cita. Dengan usaha itulah, anakku dapat mencapai hidup bahagia di kemudian hari.
Anakku akan menemukan kemuliaan yang besar, dan anakku akan beranak pinak di negeri Cina. Anak cucumu kelak akan banyak pula yang pergi ke tanah Jawa. Mahapati Gajah Mada dan seluruh punggawa kerajaan mengiyakan titah raja kepada putranya. Mereka turut berdoa agar Raden Djoko Sungging Prabangkara kelak menemui kebahagiaan di rantau. Setelah selesai berdoa, mereka dikejutkan oleh bunyi guru dan guntur yang menggelegar bersahutan. Seakan-akan mereka mengatakan bahwa mereka juga menjadi saksi atas titah Prabu Brawijaya kepada Arya Prabangkara. Bersamaan dengan itu, raja mengayunkan pedangnya ke arah tali, sehingga putuslah tali layang-layang itu. Dengan putusnya tali layang membumbung disertai derung angin kencang. Layang-layang terus membumbung bagaikan seekor naga raksasa. Raja terus memandang ke arah layang-layang itu, dan layang-layang itu semakin menghilang dari pandangannya. Hati raja tersentuh dan terasa teriris-iris. Dalam hati, raja menyesali apa yang sudah diperbuatnya terhadap putranya. Melihat sang Prabu masgul dan dirundung kesedihan, Mahapati Gajah Mada segera memapah raja untuk bersama-sama kembali ke istana. Sambil bercakap-cakap, Pati Gajah Mada mengatakan, "Hamba mohon maaf apabila saran hamba mengakibatkan Paduka berduka sekarang." Ucapan Pati Gajah Mada itu menyadarkan raja dari lamunannya. Kemudian sang Prabu berkata, "Paman Pati Gajah Mada bertindak benar. Saya mengucapkan terima kasih. Sekarang kita hanya dapat berserah diri kepada Tuhan agar Arya Prabangkara kelak mendapat kemuliaan." Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian kata. Rahayu, Rahayu, Rahayu.